Romo, Suster, Bapak, Ibu, siswa-siswi yang terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena undang kami ikut serta dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan namamu, karena melalui perayaan Ekaristi ini, kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam era wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat. Mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam tuntunan cintamu orang yang susah akan hibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam-Mu, sebab dengan mendengarkan renungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, kami hunjuk dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Romo, Suster, Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, serta teman-teman. Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan. Pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul dan bersatu dalam perayaan Ekaristi bulan Agustus. Ujung hari ini mengucap syukur atas tujuan Indonesia meraih kemerdekaan. Mohon kehasilan dalam penerimaan peserta didik baru SMP tahun ajaran 2022-2020 dan mohon berkat kelancaran untuk panitia PDB dalam melaksanakan tugas. Perayaan akan dipersembahkan oleh Romo Ignatius Trisna Setiadi. Marilah dengan rendah hati kita membuka hati dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bersama kita menyanyikan lagu dari rumah masing-masing dengan mic tetap di mute. Pembukaan Pujilah Tuhan Sang Raja dari nomor 673. Pujilah
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terkhusus bagi teman-teman dari Maria Immaculata Marsudirini Cawang, selamat pagi. Pagi Romo. Pertama saya mohon maaf sebelum memulai rangkaian perayaan Ekaristi ini karena ada masalah. Kita hari ini bersama-sama bersyukur dalam perayaan Ekaristi dan kita mengenal bagaimana Allah lewat perantara yang menampakkan kemuliaannya yang kita rayakan hari ini. Kita mohon Allah juga menguatkan iman kita, mengobarkan semangat kita dalam kemuliaannya. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari sejenak kita siapkan diri kita sesali dan bahwa kita orang-orang yang berdosa, supaya layak peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, kembali Engkau datang ke dunia untuk mengembalakan manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, terang Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia Allah Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penciptaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa kita mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhur, kami menyembah Dikau, kami akan Dikau, kami bersyukur kepada karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa.
Ialah dalam diri putramu engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala mara bahaya, khususnya bahaya peperang dan bencana alam. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersatu bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pakaiannya putih seperti salju. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat takhta-takhta dipasang. Lalu, duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu, duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat itu. Tampak dari langit seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pula bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab, ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Recording in progress. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi,
Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu adalah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi lihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Sebab Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru dan karyawan serta teman-teman SMP Maria Immaculata Birini, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama bersyukur dalam perayaan Ekaristi. Kalau kita bersama-sama merenungkan dari bacaan-bacaan hari, baik bacaan pertama yang diambil, maupun juga dari bacaan Injil, dari Injil Markus, bagaimana Yesus menerangkan, menunjuk tentang kemuliaannya di atas sebuah gunung. Bagi saudara-saudari yang mempunyai hobi gunung atau setidaknya yang pernah menonton film 5 cm, pasti juga akan mengetahui bagaimana kisah orang yang naik gunung dan bagaimana ia merasakan kelegaan sampai di puncak karena dapat menikmati keindahan alam dari atas gunung. Salah satu hal yang dapat kita jadikan contoh adalah kalau film 5 cm itu, mereka persahabatan ini, orang-orang yang naik gunung itu menyemangati satu dengan yang lainnya dengan mengatakan puncak itu 5 cm di depan kita. Hari Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Ada perasaan takut seperti yang diungkapkan oleh Petrus, sehingga ia menawarkan untuk mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dia. Kekaguman yang ada di puncak gunung merasa iman yang besar bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Iman semakin diperkaya oleh Yesus yang adalah putra yang dikasihi oleh Allah, dan kita harus mendengarkan dia. Puncak dari 5 cm di depan mata ternyata memelekkan mata kita dan juga mata iman kita akan karya yang luar biasa dalam diri Yesus Kristus sendiri. Masa sekolah adalah salah satu sarana untuk menggapai cita-cita kita. Bagaimana kita harus menggapainya, menggapai cita-cita kita? Salah satunya adalah dengan semangat perjuangan yang sudah dimulai oleh leluhur kita dalam mengupayakan kemerdekaan yang dapat kita rasakan hingga hari ini. Apakah ada kesulitan? Kesulitan pada. Tetapi semangat Yesus untuk menyatakan diri di hadapan muridnya menjadi kekuatan bagi kita untuk akhirnya kembali turun dari gunung setelah kita mencapai titik tertinggi. Bagaimana kita menggapai titik tertinggi itu adalah ingat selalu cita-cita yang hendak kita gapai, bahwa semuanya itu 5 cm di depan kita. Maka kita perlu mempunyai semangat 45 untuk sampai ke atas gunung menggapai cita-cita kita, dan kita lalui dengan semangat persaudaraan dan persahabatan, dan tentu saja dalam iman kepercayaan kita kepada Allah.
Semoga kita mampu menggapai semuanya itu dengan semangat dan tuntunan dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah kita melurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga Engkau melindungi dan memperkembangkan seluruh gereja di muka bumi. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami Indonesia, ya Bapa, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar di seluruh Indonesia, ya Bapa, kami mohonkan kepadamu, lingkupi keluarga besar Marsudiri ini dengan darah-Mu yang termulia. Lepaskan segala penyakit, roh-roh jahat, dan segala virus penyakit. Sehingga keluarga besar Marsudiri ini Kau perkenankan turut ambil bagian dalam karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi keberhasilan penerimaan peserta didik baru, ya Bapa, kami mohon rahmat keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru SMP Marsudirini tahun ajaran 2020-2023. Bukalah hati calon orang tua dan calon peserta didik agar sekolah kami menjadi pilihan bagi mereka. Kami mohon berkat kelancaran untuk panitia PPDB serta seluruh warga SMP Marsudirini dalam bersinergi, bekerja sama agar mendapatkan peserta didik baru seperti harapan dan sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita di masa pandemi, kami mohon, ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit, berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman, hidupkanlah kembali harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi kedamaian jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil COVID-19, serta untuk Bapak Yohanes Andi Kurniawan. Ya Bapa, kami mohon kemurahan-Mu untuk semua jiwa-jiwa saudara kami yang telah Engkau panggil karena terpapar COVID-19, serta untuk Bapak Yohanes Andi Kurniawan. Ya Bapa, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka. Semoga mereka keselamatan abadi dan dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang akan menjadi roti kehidupan. Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi, dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat penampakan mulia Putra Tunggal-Mu, kuduskanlah persembahan ini dan berkat semarak cahayanya, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di depan saksi-saksi terpilih ia menyatakan kemuliaannya dan tubuhnya yang sama dengan tubuh kami, memancarkan cahaya berkilauan. Dengan demikian sandungan salib dilenyapkan dari hati para murid, dan cahaya yang secara mengagumkan bersinar di kepala gereja memenuhi juga seluruh tubuhnya. Maka bersama dengan seluruh kekuatan surga, kami selalu memuji Engkau di bumi dan mengagungkan Dikau dengan tahan-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan, dan Allah, dosa-dosa. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang dunia berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Ya Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami dengan satu nusa dan satu bangsa, dan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk Romo Ignatius Trisna Setiadi SCY yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, sarana prasarana, suster, para guru, para karyawan, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang telah bersatu hati untuk bertugas dan mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah sekarang kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Norman Hamonangan SPD. Kepada Bapak Norman dipersilahkan. Terima kasih Adit. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu Guru Karyawan, serta seluruh siswa-siswi kami terkasih dalam Kristus. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini mewakili Suster Kepala Sekolah dan seluruh keluarga besar SMP Marsudiri ini untuk mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Romo Ignatius Trisna Setiadi SCJ yang sudah berkenan untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada para petugas liturgi dari kelas 9B yang sudah dengan sangat baik memandu perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Serta kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan yang sudah bersama-sama mempersiapkan perayaan Ekaristi untuk pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, serta seluruh siswa-siswi SMP Marsudiri ini yang telah hadir dalam perayaan misa virtual pada pagi hari ini dengan jumlah kurang lebih tadi mencapai 275 peserta. Meskipun mungkin beberapa teman kita masih belum bisa ikut serta dalam perayaan misa pagi ini karena dalam kondisi kurang sehat. Pada masa pandemi ini, kita berdoa agar semua dalam keadaan baik-baik saja dan semoga segera dipulihkan. Kepada seluruh siswa dan siswi kami, tadi dapat diperhatikan bahwa pesan Romo adalah untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentu harus melalui usaha dan iman yang teguh. Tadi diibaratkan cita-cita itu hanya seperti sedekat 5 cm di film itu. Bapak juga sudah nonton itu beberapa kali. Namun ternyata tanpa usaha dan semangat, cita-cita itu tidak akan bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, seperti para leluhur kita dan juga para pahlawan kita yang sudah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah untuk bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya seluruh siswa dan siswi kami pun dapat menunjukkan semangat dan kerja keras itu pada saat proses pembelajaran untuk mewujudkan cita-cita kalian masing-masing. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kata sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, serta seluruh siswa dan siswi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adit. Marilah dengan hikmat kita siapkan hati kita untuk menerima berkat perutusan. Sebelum berkat, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari SMP Marsudiri ini, untuk para suster, para guru, karyawan, dan semuanya. Terima kasih atas undangannya, dan kita mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Di tingkah